Oke, selamat datang lagi teman-teman. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang cukup dalam. Kita bakal coba sambungin titik-titik antara konflik geopolitik global, teknologi pengawasan yang super canggih, dan yang paling menarik, ramalan-ramalan kuno. Kedengarannya kayak nggak nyambung ya? Justru itu, mari kita lihat gimana semua ini ternyata berkaitan. Kita mulai dari sini, sebuah pernyataan yang benar-benar provokatif dari narasumbernya. Gaza, laboratorium terbesar yang mereka punya sekarang. Wow, idenya aja udah bikin merinding ya, sebuah zona konflik dijadiin semacam lab raksasa. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya lagi mereka uji coba di sana? Dan ini dia pertanyaan inti yang akan kita kupas tuntas. Gimana caranya tiga hal yang kelihatannya beda banget ini, konflik global, teknologi pengintai yang makin canggih, dan ramalan kuno, bisa saling nyambung di zaman kita sekarang? Analisis ini mencoba menarik benang merahnya untuk ngasih kita gambaran yang lebih besar. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja kita lagi ngeliatin papan catur raksasa, papan catur geopolitik dunia. Kita bakal bongkar soal duit yang digelontorkan dan strategi-strategi tersembunyi di balik konflik Timur Tengah saat ini, tentunya berdasarkan sumber yang kita analisis. Coba deh lihat angka ini, 5.350 triliun rupiah. Ini bukan angka main-main loh. Menurut sumber ini tuh total proyeksi pasokan militer dari Amerika Serikat ke Israel cuma dalam rentang waktu 1 dekade. Gede banget kan? Ini nunjukkan skala finansial di balik semua ini tuh luar biasa masif. Nah, ini bagian yang menariknya. Argumennya adalah semua biaya ini, mulai dari bom, peralatan militer, sampai dampak sosialnya, semuanya itu ditanggung oleh rakyat Amerika. Dan ini kan pastinya menciptakan tekanan yang luar biasa, baik di dalam negeri mereka sendiri maupun di panggung dunia. Terus sering muncul pertanyaan, kenapa sih negara-negara muslim itu kok kayaknya susah banget buat bersatu? Jawaban yang sering kita dengar kan biasanya soal perpecahan aliran, Sunni versus Syiah. Tapi narasumber ini nawarin teori yang beda. Menurut dia, ini tuh sisa-sisa strategi lama dari zaman kolonial. Kasih aja mereka bendera, bikin negara masing-masing, terus ya udah tinggal ditonton aja mereka terpecah. Strategi pecah belah dan kuasai, yang efeknya mungkin masih terasa sampai sekarang. Oke, dari soal geopolitik dan strategi kuno, sekarang kita pindah ke arena yang lebih modern. Kita lihat gimana semua ini nyambung ke teknologi. Dan menurut narasumbernya, ini bukan sembarang teknologi, tapi teknologi yang dipakai buat ngendaliin banyak orang secara nggak kelihatan. Pernah dengar nama Palantir? Nah, narasumber kita nunjuk perusahaan Big Data ini sebagai salah satu pemain kuncinya. Dalam pandangannya, Palantir ini bukan sekedar perusahaan AI atau pemasok teknologi militer biasa, tapi lebih dari itu, sebuah firma riset yang tujuan utamanya adalah mempelajari cara mengendalikan populasi. Tujuannya aja udah bikin mikir ya. Terus gimana cara kerjanya? Ya, ini beberapa metodenya. Mulai dari menyedot data massal kita semua dari sumber publik, pengawasan lewat kamera di mobil-mobil pintar di seluruh dunia, sampai kampanye disinformasi pakai AI yang bisa bikin kita bingung mana yang benar, mana yang hoaks. Dan yang paling futuristik, potensi chip di otak kayak Neuralink di masa depan untuk kontrol yang lebih dalam lagi. Coba kita renungkan kutipan ini. Ini semacam ajakan untuk berpikir dari si narasumber. Dia bilang, kalau saya ini orang jahat, apa yang bisa menghentikan saya buat ngontrol orang? Intinya, dia mempertanyakan, dengan teknologi secanggih ini, emangnya ada gitu batasan etis yang benar-benar bisa nahan penyalahgunaannya untuk kontrol total? Nah, disinilah semuanya jadi makin liar. Narasumbernya nggak berhenti di teknologi aja. Dia coba menghubungkan semua krisis modern yang kita lihat ini dengan sesuatu yang jauh lebih tua, yaitu pandangan soal siklus sejarah dan ramalan kuno. Ini mungkin salah satu konsep yang paling bikin kaget dari analisis ini. Dia menarik garis lurus antara artificial intelligence atau AI dengan sosok Dajjal dalam eskatologi Islam. Kenapa? Karena Dajjal itu kan digambarkan sebagai sang penipu ulung, the great deceiver. Nah, kemampuan AI untuk menciptakan misinformasi, deepfake, dan memanipulasi realitas dilihat sebagai wujud modern dari penipuan besar itu. Dan kerangka historisnya pakai teori dari sejarawan legendaris Ibnu Khaldun. Gampangnya gini, masa sulit itu melahirkan orang-orang kuat. Orang-orang kuat ini lalu bekerja keras dan menciptakan masa yang enak dan mudah. Celakanya, masa yang enak ini justru menciptakan generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah inilah yang kemudian menciptakan masa sulit lagi. Dan siklusnya berulang terus. Narasumbernya melihat kita sedang berada di salah satu fase ini.
Lebih spesifik lagi, narasumber ini menunjuk pada siklus 80 tahun. Coba deh kita hitung, tahun 1945, Perang Dunia II selesai, sebuah tatanan dunia baru dimulai. Tambahin 80 tahun, jatuhnya di tahun berapa? Sekitar 2025. Periode ini dilihat sebagai masa hidup sebuah tatanan dunia yang dominan, dan kita mungkin banget lagi ada di penghujung siklusnya. Artinya, siap-siap untuk perubahan besar. Oke, setelah semua informasi yang mungkin bikin kepala sedikit ngebul tadi, terus solusinya apa? Apa artinya ini semua buat kita, terutama buat generasi muda, Gen Z? Nah, narasumbernya menawarkan sebuah cara pandang, semacam perangkat khusus untuk menghadapi masa depan yang kelihatannya makin kompleks ini. Coba tanyakan ini ke diri sendiri. Di zaman sekarang yang informasinya tumpah ruah dan penuh ketidakpastian, investasi terbaik yang bisa kita lakuin itu apa sih? Beli saham? Properti? Kripto? Menurut narasumbernya bukan itu semua. Jawabannya justru ada di dalam diri kita. Jawabannya adalah ini. Kembangkan sebuah pisau bedah mental. Apa itu? Ini adalah semacam toolkit di kepala kita. Isinya adalah kemampuan buat melatih logika, terus-menerus berpikir kritis, dan yang paling penting, bisa membedakan mana hal yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Tujuannya, biar kita nggak stres mikirin hal di luar kendali kita. Dan terakhir, tugas kita adalah nyiapin generasi berikutnya buat jadi lebih kuat lagi. Dan kita tutup bahasan ini dengan sebuah catatan yang jujur mengejutkan sekaligus penuh harapan. Setelah ngomongin siklus generasi lemah, narasumbernya justru bilang gini soal Gen Z. Saya sangat terkesan dengan mereka. Kita yang membuat mereka seperti itu. Jadi dia justru menolak stereotip generasi lembek. Sebaliknya, dia melihat ketahanan dan cara Gen Z beradaptasi itu sebagai sesuatu yang luar biasa dan patut diapresiasi.